Orang India yang berada di Australia bisa hidup dengan tenang. Apabila ada masalah, seseorang bernama Siddharth alias Apu selalu siap membantu. Jalan kekerasan pun kadang harus digunakan. Misalnya, ketika mahasiswa India diganggu oleh mahasiswa Australia, Siddharth tampil menjadi pembela. Siddharth yang diperankan Puneet Rajkumar telah mewakafkan hidupnya untuk membantu sesama. Dia bukan saja pemuda hebat yang ramah, tapi juga memiliki harta yang melimpah. Siddharth hidup bahagia bersama keluarganya. Tanggung jawabnya membantu bisnis sang ayah juga dijalani dengan baik. Siddharth sangat menyayangi keluarganya. Sikap dermawan Siddharth tidak lepas dari kepribadian ayahnya Ashok. Mereka selalu menyisihkan harta membantu masyarakat di India. Salah satunya mendanai program vaksinasi polio tetes. Sedangkan di Australia, untuk memudahkan orang India meminta bantuan, Siddharth membuka calling center. Dari situlah dia berhubungan dengan Nandini, gadis cantik yang meminta bantuan. Helpline? Yeah. Actually, I'm new to Nandini butuh pasangan tari salsa agar diterima kerja sebagai pelatih dansa, mengingat Nandini orang baru di Australia. Siddharth berhasil membantu dengan memuaskan, tapi sejak saat itu benih-benih cinta tumbuh di hati Siddharth. Hal yang sama dirasakan oleh Nandini setelah mengenal sosok Siddharth. Masalahnya, Ashok sudah berjanji bahwa Siddharth akan menikahi putri temannya di India, Jagdish. Ashok bersama keluarga sudah siap menunjukkan foto kepada Siddharth, tapi secara tiba-tiba Siddharth memberitahukan jika dia sudah jatuh cinta dengan seseorang. Sikap Siddharth membuat ayahnya kecewa berat. Ashok tidak lagi mau berbicara dengan Siddharth, baik di rumah maupun di kantor. Padahal gadis yang dicintai Siddharth adalah anak gadis itu sendiri, Nandini, yang kabur dari rumah karena menolak dijodohkan. Siddharth menceritakan masalah perjodohannya kepada Nandini. Begitu pula dengan Nandini yang dijodohkan dan menolak keras. Siddharth disarankan untuk berani menolak juga. Siddharth tidak menyukai pola pikir Nandini. Siddharth tidak ingin kebahagiaan keluarganya rusak seperti saat ini. Jangan berbicara seperti itu lagi. Keluarga adalah hal yang paling penting dalam hidup saya, ucapnya. Siddharth sangat sedih, ayahnya tidak mau berbicara dengannya lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk menikahi gadis pilihan ayahnya. Nandini kecewa berat mendengar hal itu. Please. Padahal ayah Siddharth juga sudah mau mengalah. Ashok akan mengizinkan anaknya menikahi gadis yang dicintai. Jangan sampai Siddharth menderita hanya karena ingin memenuhi keinginannya. Teman Ashok, Jagdish, datang ke Australia untuk mengurus bisnis dan membicarakan masalah perjodohan itu. Jagdish meminta maaf karena anaknya tidak menyukai perjodohan dan sudah kabur dari rumah. Ashok yang mendengar itu merasa prihatin dan juga bahagia karena anaknya Siddharth juga sudah mencintai gadis lain. Suasana pertemuan kedua sahabat itu pun bisa mencair lagi. Nandini yang tidak terima Siddharth dijodohkan datang langsung ingin melabrak Ashok. Nandini marah-marah dalam kondisi mabuk. Dia tidak tahu jika gadis yang dijodohkan dengan Siddharth adalah dirinya sendiri. Nandini? Seisi penghuni rumah tentu saja dibuat kaget, dan lebih kaget lagi, orang yang memaki-maki Ashok adalah gadis dalam foto yang merupakan anak Jagdish. Orang tua Nandini juga tidak menyangka bisa melihat anaknya di rumah itu. Perjodohan yang awalnya ditolak oleh Siddharth maupun Nandini akhirnya diterima dengan sangat bahagia. Jagdish kemudian mengajak Nandini kembali ke India. Acara pertunangan akan segera dilangsungkan.
Nilawati atau akrab disapa Nila Jano adalah seorang penyanyi kelahiran Bandar Lampung. Wanita yang akrab disapa Mbak Nila ini adalah seorang penyanyi dangdut koplo dan campur sari asal Purwakarta dan tergabung bersama grup musik CS Bagaskoro. Karena kecintaannya kepada seni tarik suara, Mbak Nila juga membuat sebuah YouTube channel yang menampilkan seluruh video klip dari lagu ciptaannya sendiri. Wow, keren banget. Yuk, yang penasaran dengan Mbak Nila silahkan kunjungi YouTube channelnya CS Bagaskoro Entertainment Purwakarta. Selanjutnya, Ashok akan mengikuti rapat penting untuk tender project, tapi Siddharth meminta izin agar dia saja yang menangani. Ayahnya bersama anggota keluarga yang lain kemudian pergi menghadiri acara keluarga. Siddharth berhasil memenangkan tender yang sangat diincar ayahnya itu. Tapi anak buahnya di kantor, Murthy, datang membawa kabar duka. Semua keluarga Siddharth meninggal dunia saat pribadi yang digunakan mengalami kecelakaan. Hancur hati Siddharth, semua keluarganya meninggal secara tiba-tiba. Sama sekali tidak pernah disangka, harta yang banyak tidak ada artinya tanpa keluarga. Rumah bak istana kini terasa hampa. Siddharth benar-benar berduka. Kenangan tentang keluarganya begitu menyiksa. Untuk mengobati luka yang begitu dalam, Siddharth memilih pergi ke India. Dia meninggalkan Australia, meninggalkan harta dan aset di sana. Siddharth yang dipanggil Apu mendatangi sebuah panti asuhan. Dia bertemu Krishna, pengelola panti. Ternyata dulunya Siddharth alias Apu adalah penghuni panti asuhan tersebut. Orang tua kandungnya tidak pernah dilihat. Apu diadopsi oleh keluarga Ashok karena mereka tidak memiliki anak. Tuhan telah memberikan saya segalanya dan kini diambil kembali. Saya tidak punya siapa-siapa lagi kecuali Anda dan panti asuhan ini, jelas Apu. Apu kemudian tinggal di panti, tapi bukan lagi sebagai tempat penampungan anak-anak yatim. Kini telah berubah menjadi panti jompo. Banyak orang tua yang tidak lagi diurus oleh anak-anak mereka, sehingga dibawa ke panti. Panti tersebut tengah menghadapi masalah keuangan yang serius, tapi Krishna menyembunyikannya. Dia setia menemani Apu menemui Nandini dan keluarganya. Tidak berselang lama, Apu kembali menemui ayah Nandini. Apu kembali ingin melanjutkan program vaksinasi yang telah dilakukan ayahnya. Ayah Nandini justru mengungkapkan fakta pahit. Program vaksin polio tetes telah menjadi petaka. Nama dan kehormatan Ashok juga hancur. Seluruh negara bagian Maharashtra sangat membenci Ashok. Vaksin polio tetes yang dibiayai Ashok ternyata mengandung bahan kimia berbahaya. Akibatnya, banyak anak menjadi lebih sakit hingga meninggal setelah divaksin. Menteri Kesehatan Sridhar sudah dijebloskan ke penjara karena dianggap melakukan penipuan. Ashok juga dinyatakan bersalah, tapi sudah terlebih dahulu mengalami kecelakaan. Saya tahu Ashok tidak bersalah, tapi kita tidak punya bukti, ungkap Jagdish. Apu disarankan kembali ke Australia. Jangan sampai Apu menjadi sasaran amuk massa. Tentu saja Apu menolak. Dia justru kaget dan marah setelah mengetahui nama baik ayahnya telah tercoreng. Apu ingin membersihkan nama ayahnya. Masalah lain datang. Penghuni panti ditemukan bersiap-siap akan pergi. Salah satu pengelola panti, Niranjan, menceritakan masalah keuangan yang dihadapi panti. Demi memenuhi kebutuhan panti, Krishna telah meminjam uang dan terlambat mengembalikan. Krishna diseret keluar oleh sekelompok preman. Melihat itu, darah Apu mendidih. Para preman dihajar habis-habisan. Apu menendang dan memukul mereka hingga tak berdaya. Semua hutang panti juga dilunasi.
Apu menjadi pahlawan di mata orang-orang Jompo. Apu peduli dengan mereka semua karena bisa mengisi hatinya yang kosong setelah semua keluarganya meninggal di Australia. Para penghuni panti menjadi lebih dekat dengan Apu. Mengurus orang tua memang tidak mudah, butuh ekstra kesabaran karena mereka sering seperti anak kecil. Untuk menonton TV saja harus ribut rebutan remote. Nenek yang malang itu bercerita karena tidak ada temannya berbicara saat di rumah. Dia hanya terbiasa menonton TV. Apu berusaha membantu nenek itu sehingga dia bisa diterima kembali oleh anaknya. Ada lagi orang tua yang kerjanya marah-marah setiap hari. Itu disebabkan hubungannya dengan anaknya tidak baik. Apu membawa perubahan. Kakek itu pun akhirnya tinggal bersama anaknya, tidak lagi di panti. Apu benar-benar membawa banyak perubahan. Nandini ikut membantu Apu mengurus panti. Setiap orang tua harus bahagia bersama anak-anaknya. Jangan sampai mereka menjadi yatim piatu. Setelah tua, ucap Apu kepada Krishna. Apu juga mulai melakukan penyelidikan kasus vaksinasi polio tetes yang telah menghancurkan nama baik ayahnya. Untuk korban anak-anak yang masih dirawat, Apu membantu semua biaya pengobatan mereka. Apu juga menemui mantan Menteri Kesehatan Sridhar di penjara untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Sridhar mengaku dijebak karena dia sangat yakin vaksin polio aman didistribusikan setelah diperiksa. Tapi anehnya, setelah didistribusikan ke masyarakat justru menimbulkan bahaya. Dibantu oleh ayah Nandini, Apu membawa sampel vaksin polio ke laboratorium. Apu ingin membuktikan bahwa vaksin yang diproduksi sebelum dan setelah didistribusikan ke masyarakat apakah sama atau tidak. Apabila berbeda, artinya ada pihak yang harus bertanggung jawab. Sementara itu, Menteri Kesehatan yang baru terpilih, Jagannath, sangat peduli dengan kesehatan masyarakat. Sebagai bentuk perayaan ulang tahunnya, dia mendatangi panti jompo yang dikelola Krishna. Salah seorang penghuni panti, Viswa Joshi, sepertinya mengenal Jagannath. Dia langsung bersembunyi sejak Jagannath datang. Apu juga sempat bertemu menteri, tapi tidak ada hal yang penting yang terjadi. Di tengah kesibukannya, Apu tidak melupakan janji ayahnya agar dirinya menikahi anak Jagdish. Acara pertunangan Apu dan Nandini pun dilangsungkan. Meski semua keluarga Apu telah meninggal, tapi para orang tua jompo di panti datang sebagai keluarga dalam acara sakral itu. Pesta melepas masa bujang dilakukan. Mereka pergi berlibur ke kota Goa. Pemandu wisata lokal, Jaya Surya, menemani aktivitas liburan di sana. Apu benar-benar mengembalikan kebahagiaan para orang tua yang selama ini merasa kesepian. Bagaimana tidak, anak-anak yang mereka cintai tidak mau peduli lagi, bahkan menganggap orang tua sebagai beban. Berbagai destinasi wisata dan hiburan dinikmati sepuasnya. Uang Apu juga masih banyak. Kakek yang bernama Muhammad Rafi sampai teler karena mabuk, tapi dia sangat bahagia. "Saya sayang kamu, Apu," ucap Rafi. Setelah liburan, Apu harus menyaksikan derita rakyat yang semakin parah. Dampak positif polio terus memakan korban. Tiba-tiba Apu melihat salah seorang penghuni panti, siswa Joshi, datang melihat-lihat pasien. Ternyata Viswa adalah ayah kandung Menteri Kesehatan yang baru, yaitu Jagannath. Vaksin polio yang mengorbankan banyak anak-anak merupakan ulah Jagannath. Program mulia vaksinasi polio dia sabotase. Jagannath ingin menggantikan posisi Menteri Kesehatan Sridhar. Ashok hanya sebagai tumbal. Jagannath yang bertanggung jawab memasukkan zat berbahaya ke vaksin. Viswa Joshi mengetahui kebusukan anaknya. Dari video yang diserahkan seorang wartawan, polisi yang seharusnya menegakkan kebenaran berada di bawah ketiak politisi. Wartawan dibunuh dan Viswa kabur bersembunyi mengamankan bukti. Bukti video yang ada bisa menjadi alat bukti untuk memperbaiki citra ayahnya. Buat Jagannath menderita dan mengakui perbuatannya, pinta Viswa.
Jagannath sedang menjadi narasumber dalam acara televisi. Apu juga menghadiri acara itu dengan membawa hasil pemeriksaan laboratorium tentang kandungan vaksin yang sangat berbahaya. Ada orang yang bermain di belakang semua ini, Pak. Kita harus mengungkapnya. Kita harus serahkan kasus ini ke CBI, pinta Apu. Raut wajah Jagannath langsung berubah. Dia terjebak dan bingung harus menjawab apa. Jagannath semakin dibuat kaget. Ayahnya dilihat bersama Apu di mobil. Jagannath kini menyadari siapa Apu, seorang pemuda yang tinggal di panti jompo. Anton Wartono, yang kerap disapa Aang, adalah salah seorang seniman Sunda asal dusun Banjarwaru, Desa Madusari, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Cilacap. Aang adalah seorang seniman asli Sunda. Kecintaannya kepada kesenian Sunda sebenarnya sempat mendapat penolakan dari orang tuanya, walaupun pada dasarnya ibunya seorang seniman Sunda. Selepas SMA, Aang mulai menggeluti dunia wayang walaupun awalnya mendapat pertolongan dari pihak keluarga. Namun, setelah Aang berhasil meyakinkan kedua orang tuanya, akhirnya Aang pun membentuk penayangan sendiri yang akrab disapa Grup Wayang Dakwah Cepot Nyantri, yang dimana isi dari materinya berisi tentang pemahaman agama namun dibalut oleh seni wayang Sunda. Grup Wayang Dakwah Cepot Nyantri sendiri menerima panggilan untuk acara-acara hiburan seperti pernikahan, hitanan, rajaban maupun muludan. Jadi tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor di bawah ini dan siap-siap dihibur oleh aksi kocok si Cepot dari Cilacap. Apalagi Apu adalah anak Asok. Bukti yang ada bisa membuat Jagannath batal dilantik sebagai menteri. Jagannath menyuruh anak buahnya membunuh Apu. Yang terjadi justru sebaliknya. Apu bukanlah pemuda lemah, dia adalah singa. Saat bertempur seperti malaikat penjabut nyawa. Preman hanya hal kecil di mata Apu yang perkasa. Tidak berhenti sampai di situ, Apu menyeret tubuh preman ke hadapan Jagannath. Anda tidak bisa membunuh saya hanya dengan mengirim 10 preman. Saya berikan waktu seminggu, akui kesalahan Anda, lalu minta maaf. Jika tidak, saya akan sebarkan bukti video itu ke stasiun televisi dan juga internet. Ancam Apu berlalu pergi. Posisi Jagannath bisa berbahaya. Kali ini dia mengirim seorang kakek ke panti jompo. Tujuannya untuk mencuri bukti. Tapi setelah bukti dimiliki, kakek itu tidak tega mengkhianati Apu yang sangat baik kepada orang tua. Di sisi lain, Apu disibukkan dengan salah satu penghuni panti, Muhammad Rafi, yang sakit parah. Rafi ingin sekali berbicara dengan anaknya yang tinggal di luar negeri. Apu sudah berusaha menghubungi anak Rafi, tapi dia sama sekali tidak peduli. Ayah kandungnya yang sudah tua dianggap hanya beban saja. Untuk menyenangkan hati Rafi, Apu terpaksa berbohong, berpura-pura menjadi anak Rafi di telepon. Tentu saja ketahuan. Tapi tidak apa-apa. Saya sekarang sangat bahagia. Hari-hari saya terasa menyenangkan setelah kamu datang, ujar Rafi, lalu meninggal dengan tetesan air mata. Sementara Jagannath sangat panik karena bukti belum juga bisa diamankan. Dengan cara apapun bukti harus didapatkan. Meski dengan membunuh ayahnya sendiri di panti jompo, para preman datang ke panti menyiksa penghuni di sana agar bukti diserahkan. Apu yang baru sampai panti tidak tega melihat banyak orang terluka. Apu siap mewakafkan nyawa untuk keselamatan mereka. Semua preman dihajar tanpa ampun. Apu menjadi sosok yang sangat beringas. Sayangnya, sebuah pukulan keras menghantam kepala Viswajoshi. Apu kemudian langsung membawa semua orang yang terluka ke rumah sakit. Banyak media datang meliput adanya serangan preman ke panti jompo. Belum lagi anak-anak dari penghuni panti. Mereka datang dengan marah-marah. Pengelola panti disalahkan karena dianggap tidak bertanggung jawab. Apu naik darah.
Mendengar omelan anak-anak durhaka itu, apakah pernah kalian mengunjungi mereka ketika mereka baik-baik saja? Sekarang ketika hal buruk terjadi, baru kalian tiba-tiba mengaku menyayangi mereka. Itu memang masalah kita. Kita tidak menganggap orang tua kita berharga ketika mereka masih hidup, tapi kita akan sangat merindukan mereka ketika mereka sudah mati, ujar Apu, membuat semua orang terdiam. Banyak anak-anak tidak peduli dengan keinginan orang tua mereka yang sudah renta, padahal perjuangan dan pengorbanan orang tua untuk anak-anaknya sangat besar. Perlakuan kita justru sering kesal dan bertengkar dengan mereka, lalu mengirim mereka ke panti jompo, dan kita tidak kembali lagi mau mereka pulang, ucap Apu yang diliput media. Kata-kata Apu membuat banyak masyarakat merenung dan tercerahkan. Apu menemui langsung Jagannath, polisi bangsat yang menghalangi langsung dipukul hingga tak mampu berdiri lagi. Aku sangat marah karena para orang tua dipukul hanya untuk mendapatkan bukti video. Aku menyerahkan bukti yang diinginkan Jagannath demi keselamatan para penghuni panti. Pertempuran ini antara saya dan Anda, jangan melibatkan orang lain. Dan jika ada orang tua yang mati, saya tidak akan mengampuni Anda, ujarnya. Jagannath begitu bersemangat melihat bukti kebusukannya sudah berada di tangannya. Secara tidak sengaja, dia melihat juga foto album keluarga. Tapi Jagannath tidak peduli. Yang terpenting saat ini, dia bisa dilantik sebagai menteri tanpa hambatan. Prosesi pengambilan sumpah atau janji jabatan berlangsung. Ada sesuatu yang berbeda terjadi. Jagannath terbata-bata mengucapkan sumpah. Karena sumpah itu tidak main-main, berjanji mengabdi untuk negara. Wajah Jagannath ragu, langkah kakinya juga mundur. Jagannath tengah mengenang ketika dia melihat album keluarga. Ayahnya yang saat ini kritis di rumah sakit, dulu sangat menyayangi Jagannath. Mata Jagannath berbinar, lalu tiba-tiba berlari meninggalkan acara pelantikan. Kekuasaan yang telah diraih tidak ada harganya dibandingkan ayah kandungnya sendiri. Jagannath tidak peduli apapun lagi. Air mata tidak terbendung. Dia langsung menemui ayahnya di rumah sakit. Kondisi Viswa Joshi sudah kritis. Apu yang mengurus semuanya. Tapi kini Jagannath siap melakukan apapun demi keselamatan ayahnya. Ayah, saya ingin bicara dengan ayah, ujar Jagannath kepada ayahnya yang belum sadarkan diri. Jagannath menyadari sejak kecil dia sudah dididik untuk menjadi orang baik, tapi nasihat kebaikan ayahnya dilupakan. Keserakahan saya untuk mendapatkan kekuasaan membuat saya lupa diri. Saya minta maaf ayah, maaf karena gagal menjadi anak yang baik. Ayah selalu memaafkan saya selama ini. Mohon berikan saya kesempatan lagi ayah. Sekarang saya akan melakukan apapun yang ayah katakan, ucap Jagannath terus menangis. Ayahnya pun sadarkan diri. Jagannath begitu bahagia. Dia benar-benar menyesali kehilafan yang hampir membuat ayahnya sendiri terbunuh. Jagannath merasa malu dengan Apu yang tetap membuat ayahnya hidup di hati meski sudah mati. Seseorang tidak butuh jabatan apapun untuk mengubah masyarakat. Seorang putra sepertimu di setiap keluarga sudah cukup, kata Jagannath. Kini perubahan besar mulai terjadi. Para orang tua di panti jompo dijemput oleh anak-anak mereka. Ucapan Apu untuk merawat orang tua yang sudah renta telah menyadarkan anak-anak durhaka. Jagannath juga mengakui kesalahannya. Dia bertanggung jawab atas kasus vaksin polio yang telah menelan banyak korban. Mantan Menteri Kesehatan, Sridhar, dan ayah Apu, Asok, juga dinyatakan tidak bersalah. Semua orang bangga kepada Apu yang baik hati, terutama keluarga calon istri Nandini, dan film pun berakhir.
Kan kembali lagi temui dirimu kasih. Setelah semuanya bisa ku beri, ku mohon bersabarlah menungguku di rumah. Ku di sini berdoa untukmu.